Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mouse-nya kenceng amat, Pak. Oh, kenceng ya? Apa ya? Ganggu ya suara mouse-nya ya? Apa ya? Ini. Oke ya. Oh nggak juga, ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat di jadwal UTS-nya tanggal 5 ya. Kalau lihat jadwal tuh UTS-nya tanggal 5. Itu UTS-nya saya mau tanya, UTS geografi apa di KDAI juga ya? Saya mau tanya ketua kelas lah. Ketua kelasnya mana ya, Mbak? Mana ketua kelasnya? Enggak, belum datang. Nah, saya juga nggak tahu. Yang nggak bisa hadir gimana Pak? Ini saya juga nggak tahu. Apakah UTS-nya di KDI juga apa enggak ini untuk geografi? Tapi teman-teman ini tanggal 5 ke KDI enggak ya? Nah, ini saya mau tanya tanggal 5 April teman-teman ini ke KDI apa enggak? Ada undangan ke KDI enggak untuk KPC-nya? Soalnya tutornya ada. Enggak ada ya? Saya nyalakan aja lah. Mbak Toxpool. Halo Mbak Toxpool. Ya, hadir tiket Pak. Assalamualaikum Mbak Toxpool. Mbak Toxpool namanya siapa? Lupa. Eka ya, Mbak Eka ya. Halo. Ini apa teman-teman angkatan 1 ini ada undangan ke KDI enggak tanggal 5? Ada, ada TTM, Pak. Oh, ada TTM ya? Gimana? TTM tanggal 5. Itu ada apa namanya? Pak mau apa? Mau bikin nasional juga bakalan hadir kok. Waduh, nggak dengar saya ini suaranya kurang keras ini. Waduh, nggak dengar saya suaranya. Yaudah, nggak apa, ketik aja lah. Nggak kedengaran suaranya gimana? Apa? Yang saya tanyakan, angkatan kan jadwal UTS-nya kan tanggal 5. Ya, ketik aja batas belum, nggak dapat undangan, cuma bilang ada UTS. Terus berarti angkatan 1 ini ada yang hadir cuma Mbak Santi, Mbak Wiwi, Mbak Ayu, Amini. Berarti tanggal 5 tuh yang bisa cuma orang 4 ini aja. Sama Pepeng 5. Berarti yang lainnya nggak bisa datang ya? Oh gitu. Nah ini saya juga bingung ini. UTS-nya terus gimana kalau nggak ada yang bisa datang gini, terus gimana? Nggak ada pemberitahuan kah UTS-nya itu apakah di KDI apa mandiri apa sama tutor di Wizik ini?
Gini loh Pak, pengurus itu mikirnya dikiranya tuh kita nggak mau datang ke KDI, ya. Kalau yang nggak dapat izin mereka pikir dikasih surat izin dari KDI cukup. Terus tapi kenyataannya surat izin dari KDI itu nggak mempan kalau bos nggak ngasih kita libur, dapat surat pun nggak ada gunanya. Loh kenapa nggak datang pun? Kan dulu memang kedua liburnya, sekarang jadi minggu satu. Kan dulu minggu kedua liburnya, sekarang jadi minggu satu. Majikan nanyain terus sebenarnya minggu keberapa. Ada acara Mbak Ayu, udah rencana dari setengah tahun lalu kalau bulan 4 nggak TTM aku. Kalau UTS UAS di KDI nggak memungkinkan Pak. Oh, njoy pun dipenak nih. Kecuali ujian akhir nasional baru anak-anak pasti sebisa mungkin diusahakan. Berarti UTS geografi tanggal 5 ini teman-teman mintanya online, mintanya berarti tanggal 5 ini online ya, pakai fisik ya UTS-nya ya geografi. Saya insya Allah datang Pak, ada UTS geografi ya. Nggak tahu Pak, sampai sekarang juga nggak ada konfirmasi dari pengurus soalnya nggak bisa hadir UTS. Ya sudah. Nanti saya coba tanyakan pengurus, saya juga bingung. Saya sudah, itu masih belum selesai. Saya sudah tanya ke Ibu Titim sendiri Pak, jangan bingung-bingung Pak. Tapi bila ngotot kayak gitu ya silakan, mestinya juga anak-anak tetap jawab Pak, Bapak nggak bisa datang. Itu ada semester 4, harusnya udah punya wacana seperti apa. Bingung Pak, kita sudah semester 4 ya. Bingungnya kan saya kan tutor baru. Jadi ya sudah teman-teman, ini untuk geografi aja wis. Maksudnya mereka selalu mau memajukan KPC tapi nggak mau ngerti keadaan kita Pak.
Ya udah, apa untuk geografi sendiri teman-teman tanggal 5 mintanya UTS di KDI atau online? Kalau kalau online lewat Wizik ya, kalau online ya. Jadi soalnya nanti ditampilkan di Wizik ya. Bapak soalnya biasanya di share di grup. Oh, nggak usah ada Wizik. Terus kasih waktu gitu ya, ngumpulkan sampai jam berapa gitu ya. Terus teknis waktu pengumpulan sampai jam 24 biasanya. Jadi start saya upload soal jam 20, apa? Saya start upload soal itu jam 9, jam 24 dikumpulkan gitu ya. Iya Pak, paling lambat jam 4. Oke. Telat. Loh Mbak Santi kok telat? Sudah telat berapa bulan Mbak Santi? Wah bahaya Mbak Santi. Ya kan juga saya juga telat ngumpulin Mbah ke kemarin. Oke udah kalau gitu maksudnya telat masuk kelas biasanya saya akan rajin Pak. Oh gitu, saya kira curhat sekarang lagi telat gitu kan, kaget saya. Ya sudah. Oh ya Mbak Wawat, kenapa Mbak Wawat lagi telat juga? Oh katakannya ya, bahaya ya kalau telat ya. Oke ya, ini jadi telat sinyalnya Pak lemot lah. Oh gitu, yang jelas ya. Kalau telat aja kan persepsinya ke telat yang lain ya. Ini kelihatan ya, ini entah aku merasa kehilanganmu. Ini nyambi mijit perawatan Pak, badal awakku sik loro kabeh. Awakku sik loro. Oke ya. Jadi saya mulai saja. Jadi ini nanti saya tanyakan masalah UTS-nya. Ya, jadi nanti UTS-nya itu maksud saya UTS-nya nanti yang saya masukkan adalah bab sumber daya alam sama bab lingkungan hidup ya. Ya, sebagian bab sumber daya alam sama sebagian bab lingkungan hidup. Nanti soalnya mungkin pilihan ganda. Nanti mungkin kalau bisa online ya online. Nanti kalau misalnya disuruh di KDI ya mungkin KDI. Saya nurut pengurus, nanti saya tanyakan pengurus saja. Jadi ini Pak, bisa besar enggak tulisannya yang di whiteboard? Saya coba. Udah kelihatan? Bisa sih.
Oke ya, udah jelas ya. Jadi ini ini kan saya juga belum lihat soalnya. Jadi kita hari ini kita bahas soal ini ya, silangan ini. Jadi teman-teman nanti yang dipelajari itu bab sumber daya alam ini sama lingkungan hidup sampai yang kita bahas kemarin sampai mana ya? Saya lihat dulu grafis master. sampai pemanfaatan lingkungan hidup ya. Jadi sampai pemanfaatan lingkungan hidup. Mulai dari sumber daya alam sampai pemanfaatan lingkungan hidup. Oke ya. Kita mulai aja ya. Jadi ini kita mulai bahas ini nanti yang mungkin bisa dibuka ya. Yang sudah saya upload bukunya Bambang Sutoyo. Ini soal yang ada di bukunya Bambang Sutoyo. Jadi yang sudah download silakan dibuka untuk cari jawabannya ya. Untuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Saya juga belum cari jawabannya juga soalnya. Wah, kok belum. Yang sudah download kita cari bareng-bareng jawabannya. Buku yang punyanya Bambang Sutoyo yang warna ungu. Ini tugas ya Pak? Tugas. Ini kita bahas. Maksudnya gimana? Ini kita bahas ini. Oh ya, yang ngomong masalah tugas tuh satu orang yang belum ngumpulkan tugas. Siapa namanya ya? Saya lupa. Sri Winarni ini belum ngumpulkan tugas nih. Mbak Sri Winarni belum mengumpulkan tugas. Keluar. Sri Winarni keluar, nggak bisa. Wawat, saya tugas 2 belum Pak. Wawat ini nama aslinya siapa? Wawat namanya Wati ini. Saya lihat dulu. Wati ini. Sudah gitu loh Wati ini. Lupa Pak lo ya apa sih? Sudah Wati ini sudah. Nilainya apa? AB. Alhamdulillah. Ya udah. Ya cuma itu Mbak Sri Winarni yang belum ngumpulkan tugas. Oke ya. Oke, kita mulai saja. Kita bahas. Oh, Eko sama Sosi yang belum Pak. Oh, mata kuliah, mata pelajaran ekonomi. Oh, saya kira nama itu. Oke ya, kita mulai saja. Nomor 1 ini, jenis hutan yang dilindungi oleh undang-undang sebagai areal pelestarian hewan langka atau yang hampir punah disebut. Yang tahu? Geser ke kanan dong Pak. Ya benar, Suaka Marga Satwa ya. Pak, pertanyaan sih satu persatu aja suruh jawab.
Pak, pertanyaan satu persatu aja suruh jawab. Maksudnya gimana? Maksudnya ditunjuk itu ta? Oh. Walah. Ya. Saya kira saya sudah sebar satu persatu. Ya udah. Oke, saya tunjuk ya. Ini satu jawabannya E, Suaka Marga Satwa, benar. Nomor 2 Mbak Neng Tiapeng. Nomor 2, dalam sejarah kehutanan, kayu merupakan hasil hutan yang paling potensial. Jawabannya apa Mbak Neng Tiapeng? Peng. Walah. Dan sekarang itu enggak. Kenapa berisik ya suara mosnya ya? Udah pindah sini. Udah. Yang bisa jawab. Udah Mbak Toxpol, apa jawabannya Mbak Toxpol? Kurang tepat ya, salah. Dibuka bukunya ya. Apa jawabannya? A, kalau lapis. D, B, D. Mbak Wawat ya, bener ya, B ya, kayu gelondongan ya. Jadi nomor 2, dalam sektor kehutanan, kayu merupakan hasil hutan yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas ekspor, terutama dalam bentuk kayu gelondongan ya. Dilihat bukunya ada di bukunya ya. Bisa sih. Oke. Ada di halaman 99. Saya nggak ada modul Pak. Iya, B, kayu gelondongan. Ada di modulnya halaman 99. Loh, kok bisa belum punya loh? Berarti ngawuran Mbak Wawat ini. Waduh, kasih tau bener Mbak Wawat. Saya ngawur. Di download ya. Kan sudah saya share, katanya minta di share modulnya tapi nggak di download. Percuma lah. Ya nomor 3 ya Mbak Toxpul. Katanya mau jawab. Nomor 3 apa Mbak Toxpul? C. Salah. B. Ya diurut ae rek kabeh rek, C, B, A. Jawabannya A ya. Nomor 3 jawabannya A. Nomor 3 jawabannya A. Dibuka bukunya rek. Waduh. 4. Jenis kayu yang banyak dijumpai di kawasan hutan Papua adalah Mbak Lalawiwi, apa jawabannya? Kadek ngawur lo ya. Langsung ngawur saudara.
C. Ayo dari mana C? Kok bisa C? Sekarang nomor 4. Tadi saya tanya siapa tadi? Mbak Lala Wiwi ya? Mbak Lala. Yang C halaman berapa? Kok bisa tahu kok C jawabannya? Dari mana? Namanya Ebony. Bentar, dibuka rek bukunya rek. Kan saya apa? Saya udah upload karena saya belum dibuka. Yang punya bukunya cari. Jawabannya eukaliptus ya, jawabannya. Loh, PDF salah ya Mbak Lalu, jawabannya eukaliptus. Ebony bukan ebony, jawabannya eukaliptus. Dibuka bukunya. PDF kan bukunya formatnya PDF, masa nggak bisa buka PDF? Ya, jawabannya eukaliptus. Bukunya diupload tanggal berapa Pak? Saya cari ini. Waduh, saya juga lupa. Tanggal berapa. Kita saya lihatkan dulu. Bukunya saya upload sekarang ya, saya upload lagi ya. Langsung di-download ya. Ya apa game buka Facebook ya? Sumber daya alam. Fotografi itu. Oke, ini sedang saya kirim. Download. Kemarin katanya minta apa? Uploadkan modul, uploadkan presentasi, tapi nggak dibaca ya. Aduh, cuma itu sudah saya download, sudah saya upload. Pak, kalau mau beli harddisk ngomongnya gimana Pak? Pakai bahasa Inggris. Mau beli soalnya laptop udah penuh penyimpanannya. Ya harddisk, hard drive. Ya portable harddisk, bilang aja I want to buy portable harddisk. Harddisk yang portable kan maksudnya kan ya. Beli yang portable kan. Selamat malam. Beli yang portable harddisk. Oke, lanjutkan lagi. Tadi jawabannya eukaliptus ya. Sekarang nomor 5. Mbak Wawat, nomor 5 apa Mbak Wawat? Tadi kayaknya jawabannya benar semua ya. Nomor 5 ini sekarang apa?
Minyak dan gas bumi banyak ditemui di wilayah-wilayah yang memiliki morfologi laut. Yakin? Dari mana? Halaman berapa? Kok sudah bilang laut? Ya kira-kira. Dukun lah kira-kira. Itu kan ada pokoknya halaman berapa sih? Pantai tepi laut. Laut sama pantai apa bedanya, Pak? Oh ya beda. Pantai kan dataran yang menjorok ke laut. Daratan yang menjorok ke laut. Kalau laut kan ya air itu lautnya. Itu bedanya laut sama pantai. Jawabannya patahan ya. Jawabannya patahan. Ini ada di halaman berapa ini? Halaman 66. Patahan. Jadi patahan bumi ya. Patahan itu lapisan tanah. Gimana hitungnya? Jadi patahan itu lapisan bumi, lapisan tanah, tapi dia nggak punya itu. Jadi ada batas di situ. Daerah yang memiliki batas. Jadi ada batasnya. Biasanya kalau kita terjadi gempa, itu patahan-patahan itu bergeser.
Beberapa tahan itu bergeser, krek gitu, itu kan jadi gempa. Jadi iya, memang ngambilnya kan memang dari dasar, dari dalam tanah dulu kok ini. Lah apa ini? Duh. Lah apa ini? Benar-benar lagi error nih PDF saya nih. Saya ke toilet dulu. Tadi. Oke ya, dibuka ya bukunya ya, jangan hanya nebak aja. Sebentar. Ini lah apa gitu PDF. Masalah. Bentar ya, lagi error ini video saya nih. Tadi siapa tadi? Bahwa sudah Mbak Ayu, Mas Ayu. Cari jawaban nomor 6. Pak, nomor 3 tadi jawabannya benar sih loh Pak, di buku halaman 7 ada. Nomor 3. Bentar, ini PDF saya lagi error ini. Kalau saya halaman 7, kok saya namanya jawabannya A ya? Namanya PDF saya lagi error. Saya buka dulu. Halaman 7.
Ini ya, kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan. Adapun yang menjadi parameter kesuburan tanah antara lain kandungan humus atau bahan organik, unsur hara, tekstur dan struktur tanah, serta ketersediaan dalam paru-paru tanah. Tanah yang subur seperti jenis tanah vulkanis dan ansur merupakan media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Berarti benar jawabannya A. Bukan kerusakan tanah dan erosi ya. Menjaga kerusakan tanah dan erosi. Bisa sih. Ya C ya. Ya mata 10 jawabannya C, bener C. Ya. Oke, terima kasih Mbak 10. Berarti saya tadi salah mengartikan. Sebentar saya buka soalnya dulu. Maaf ya, ini error ini tidak saya. Waduh, saya soalnya ya. Oh tadi yang saya kasih tugas tadi Mbak siapa tadi? Minta di dalam biru Mbak Emma Sayu. Nomor 6 apa jawabannya? Dibuka bukunya ya, masa cuma nebak rek. Mbak tahu 10 tuh udah buka bukunya, pinter enak. Nggak punya receh pak. Saya bentar receh, minta uang kertas lah, lebih gede lah, masa dia receh kayak enak lah. Saya ganti jawaban saya. Jadi jawabannya nomor 3 tadi jawabannya C ya. Kenapa? CO. Kok kayak aneh Pak? Waduh, dibuka bukunya. Sinar matahari yang sampai ke bumi tidak dapat dipantulkan ke angkasa karena tertahan lapisan CO2 dan suhu permukaan bumi. Merupakan fenomena apa? Masa nggak tahu? Greenland dan Asam Green Effect. Saya kan Pak, itu efek rumah kaca tim bentar Pak, tak cari dulu. Sama enggak? Jadi dibuka ya bukunya ya. Iya sama ya, greenhouse effect ya. Bener ya, sama ya, efek rumah kaca itu greenhouse effect ya. Jadi kenapa kok disebut greenhouse effect ya, efek rumah kaca
Bukan B, Pak. Nomor 3. Nomor 3 kestabilan air tanah dan permukaan. Enggak. Benar-benar artinya menjaga kerusakan tanah. Menjaga kerusakan tanah dari erosi. Oh iya, bukan C, Mbak, salah jawabannya. Bukan erosi. Kestabilan iklim global meningkatkan ekonomi, kesetaraan lingkungan alam, kestabilan air tanah dan permukaan. Jawabannya benar, masa menjaga kerusakan tanah dari erosi? Iya, bukan. Saya kira iya, bukan erosi, bukan. Jawabannya 3, bukan C. Benar, Mbak Emma Sayu. Bukan C jawabannya. Saya berarti benar saya tadi A. Ya, nomor 6 benar C, greenhouse effect ya, benar ya. Soalnya kalau loh, kan susulan tanah bukan air tanah, Pak. Loh, kan susulan tanah. Saya mau bahas yang greenhouse effect ya. Kan rumah kaca itu kan, teman-teman tahu rumah kaca kan ya. Rumah kaca itu kan yang biasanya untuk tanaman-tanaman, untuk tanaman yang rumah, seperti rumah ya, terbuat dari kaca yang di dalamnya tanaman. Jadi kalau matahari masuk situ, matahari masuk ke rumah kaca itu, dia sinar mataharinya itu panasnya tuh nggak akan keluar, tapi terjaga di dalam rumah kaca itu, rumah untuk tanaman itu. Nah, sama halnya seperti di bumi. Jadi benar ya, greenhouse effect ya. Jadi greenhouse effect itu artinya rumah kaca untuk tanaman, rumah untuk tanaman. Jadi benar jawabannya Mbak Ayu tadi C. Yang nomor 3 ini ya bukan erosi ya. Ya. Saya baca lagi ya jawabannya yang nomor yang tadi ya. Iya, maaf, saya tadi kurang teliti ternyata. Jadi fungsi endafik kan, bukan endafik. Ya, fungsi endafik. Faktor kedua yang mempengaruhi persebaran bentuk kehidupan di muka bumi teman-teman adalah kondisi tanah atau faktor endafik. Tanah merupakan media tumbuhan dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan. Jawabannya sebenarnya kesuburan, Jawabannya sebenarnya kesuburan. Kondisi tanah yang subur itu endafik. Adapun yang menjadi parameter kesuburan tanah antara lain kandungan humus atau bahan organik, unsur hara, tekstur dan struktur tanah, serta ketersediaan air dalam pori-pori tanah. Tanah-tanah yang subur seperti jenis tanah vulkanis dan andosol merupakan media optimal bagi pertumbuhan tanah. Sebenarnya jawabannya itu tanah-tanah, kondisi tanah yang subur. Ya, di Pak, saya agak puas jawaban nomor 3. Waduh, kenapa nggak memuaskan ya? Jadi iya, nomor 3 bukan C ya. Iya, bukan C. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah tanah yang subur. Jadi kesetaraan lingkungan alam, kestabilan air tanah dan permukaan. Meningkatkan ekonomi. Kesetaraan lingkungan alam. Gak ada yang cocok jawabannya ya. Saya tadi nemu jawabannya bukan halaman 7. Mana ya? Bentar. Sebenarnya jawaban ini ya, coba dilihat halaman saya tadi ini nemu di halaman 83. Apa ini? Halaman 83 ya, dibuka halaman 83. Fungsi endafik yaitu menjaga kesuburan tanah, daun-daun dan ranting tanaman yang jatuh ke tanah di kawasan hutan dapat membentuk serasa dan menjadi humus penyubur tanah. Jawabannya sebenarnya itu
ya. Kalau menjaga kestabilan air, ini kan tadi katanya Mbak Mas Ayu jawabannya B ya, bukan B. Kalau B itu adalah fungsi hidrologis, yaitu menjaga kestabilan air tanah melalui penyerapan air hujan. Ada di halaman 83 ya. Dilihat halaman 83. Ayo, siapa yang belum download? Saya sudah upload ya di Facebook, semuanya harus download. Semuanya harus download. Ya, fungsi klimat menjaga kestabilan pola iklim. Jadi bukan B ya jawabannya ya. Jaga secara alam juga. Secara lingkungan alam. Juga bukan konservasi. Yang B bukan. Yang A juga bukan. Sebenarnya ya kadang cocok jawabannya ya. Kestabilan iklim global meningkatkan ekonomi. Kerusakan tanah dari erosi. Juga bukan kerusakan tanah dari erosi ya. Fungsi Taufik itu menjaga kesuburan tanah daun-daun ya. Itu tanah dapat membentuk serasa. Iya, makanya. Enggak ada 83, bukan soal. Soalnya di halaman 108 Mbak Minci. Soalnya di halaman 108. Kita nomor 3 kita lingkari aja ya. Gak ada yang cocok jawabannya. Bonus. Oke, kita lanjutkan. Soalnya jawabannya harusnya kesuburan tanah. Tadi siapa yang belum? Mbak Minci. Pak saya. Apa? Mbak Apeng. Mbak Minci nomor. Oh, udah dijawab sama Nanti Apeng. Saya udah dijawab sama Mbak Nantia ini. Mbak Nantia jawab nomor berapa itu? Nomor 7. Jenis batu bara berikut ini yang kandungan karbonnya paling tinggi adalah fen, lignit, grafit, arsit. Antrasit. Dari mana jawabannya kok bisa antrasit? Halaman berapa? Masya Allah. Masya Allah. Enggak, mau saya jatuh. Halaman 76. Tuh, masuk mana aku deh. Di halaman 67 juga ada ya jawabannya. Jadi saya lihat di halaman 76. Ya, jawabannya antrasit benar. Saya lihat di halaman 67 tadi. Halaman 76 mana ya? Masya Allah.
Halaman 76. Kebalik 67. Walah. Walah, iya 67, saya juga ini di halaman 67. Makanya saya cari halaman 76 kok gak ono. Ya Mbak Riri. Ya jawabannya bener ya, antrasit ya. Kita di halaman 67. Duh. Oke, selanjutnya nomor berapa nih? 8. Mbak Minsi nomor 8. Oh, santai Mbak Santi, nanti aja. Bahas soal geografi. Jawabannya B. Sekarang bahas soal geografi ya, yang punya Bambang Suntoyo. Mbak B. Timah. Halaman berapa Mbak? Bangka, Belitung, dan Singkep adalah 3 kawasan di negara Indonesia yang banyak mengandung bahan galian. Timah. Halaman berapa? 57. Bentar. Halaman 67 ya. Ya, halaman 67. Ini ya. Daerah persebaran timah di Indonesia antara lain Pulau Bangka, Belitung, Belitung, ya, Singkep, dan Kepulauan Karimun. Bener ya Mbak Texbul ya. Jadi jawabannya B. Lanjutnya nomor 9. Itu Mbak Santi. Oh ya bener Mbak. Timah ya bener ya, Mbak Minsi ya. Mbak Santi, industri manufaktur adalah salah satu jenis industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Apa jawabannya? Halaman berapa? Oke ya, halaman 90 ada ya. Di halaman 90. Dibuka. Jadi ada di halaman 90 ya. Jawabannya A. Mbak Santi itu apa? Nebak atau saya nggak buka buku? Waduh. Baru bukanya di halaman 97 Pak. Di halaman 90 ya. Wah, berarti Mbak Santi cuma nebak aja. Dibuka Mbak bukunya Mbak. Jadi benar jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 10. Yang belum saya Mbak Riri Rianti. Ya. Cuma gak tahu gitu. Oh ya. Pinter berarti ya. Oke, mantap. Mbak Riri Rianti. Silakan Mbak Riri Rianti, nomor 10.
Jenis industri yang memanfaatkan tenaga kerja sekitar 10 masuk pada kelompok industri. D. Industri menengah. Kok bisa? Jangan nebak loh. Besar loh. Dia tadi bukannya menengah. Dia menengah halaman 90. Ini jawab pasti. Ya, industri sedang ya jawabannya, ya bener ya. Halaman 92 ya. Jadi jawabannya industri menengah. Dua lagi. Oke, nomor 11. Mbak belum ya belum. Mbak Natalia belum ya? Mbak Natalia. Berarti Mbak Santi pinter ya berarti ya. Yang nomor 11 Mbak siapa mau? Mbak Natalia. Bersama sistem pengelompokan Departemen Perindustrian, pabrik kertas di Padalarang dikelompokkan dalam jenis nomor 11. Halaman 93 ya, ya. Halaman 93 ya. Jadi industri kimia dasar ya, jawabannya E ya. B. Selanjutnya nomor 12 Mbak Toxbul. Sorry, saya urut aja mulai dari atas ini. Mbak nanti apa yang lagi? Mbak Natal belum jawab. Oh iya, saya kira tadi. Saya Mbak Toxbul ya, saya tunjuk dulu baru jawab ya. Jawabannya Mbak. Yaudah, tadi yang belum tadi siapa? Tuh udah jawab tuh Pak. Oke, Mbak Natalia. Nomor 12, lanjutkan. Mbak Natalia nomor 12. Jangan dijawab dulu Mbak Toxbul. Aneka industri ialah kelompok industri yang memproduksi barang-barang (12) A. Bukan Mbak ya, bukan A ya. Dicari Mbak jawabannya. Jawabannya di halaman ini, halaman berapa? Halaman 93 ya. Jadi aneka industri yaitu kelompok industri
yang menghasilkan barang-barang untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan masyarakat, termasuk dalam kelompok ini antara lain aneka pengolahan pangan atau aneka makanan dan minuman seperti susu bubuk. Ini ya. Jadi jawabannya C ya. Ya, konsumsi, ya semua hal yang dikonsumsi kan. Jadi jawabannya C ya. 20 jawabannya C. Selanjutnya nomor 13. Nomor 13 Mbak. Saya urut lagi ya, Mbak Nenti Apeng. Ya, yang dikonsumsi ya Mbak Mini tadi ya, yang dikonsumsi. Jadi konsumsi kan kalau kita mengkonsumsi apa? Ya, yang dimakan ya. Oh, Mbak Mini belum ya. Oh ya, maaf. Udah, Mbak Mini sekarang. Mbak Mini nomor 13. Silakan. Perdagangan interinsular merupakan jenis pertukaran barang dan jasa antar ya Mbak Mini nomor 13. Ada halaman 96 ya. Jawabannya C. Provinsi dalam suatu negara. Ini modul yang saya upload itu loh. Sebentar, saya juga belum nemu nih. Jadi interinsular itu antar pulau ya. Jawabannya ada di halaman 103 ya. Jadi interinsular itu perdagangan antar pulau dalam satu negara ya. Halaman 103 ya. Jawabannya E ya. LPP saja apa jawabannya? Nah, sekarang ya Mbak Neti Apeng nomor 14. Jadi diurut ya dari yang ini ya, yang ada di terlihat di susunan nama-nama ini ya, Mbak Nanti Apeng. 14 ya. Komoditas perdagangan Indonesia sektor non migas yang paling tinggi dalam urutan pemasok bagi pendapatan negara ialah ya. Jawabannya A. Ya bener ya, kayu ya.
Ya benar, jawabannya kayu. Ya, jadi halaman 103 Mbak Dinda Rema. 109. Bahas 109. Jadi jawabannya kayu ya. Komunitas perdagangan Indonesia. Jadi kan Indonesia kan hutannya banyak ya. Jadi kita penghasil hutan yang berlimpah ya di Indonesia ya. Oke, nomor 15. Tadi Mbak Peng, sekarang Mbak Toksbul. 15B, provinsi maut Pak Mbak Toksbul. Ini kan non migas. Mbak Minsi ini kan pertanyaannya non migas. Jadi ya jawabannya kayu ya. 15B, provinsi jalan raya yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan wilayah kabupaten atau kota dinamakan jalan provinsi ya. Bener ya. Bener, 15B. Lanjut. Mbak Lala Wiwi 16. Nomor 13 tadi apa jawabannya, enggak dengar. 13E jawabannya, 13E. Nomor 16. Perbandingan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dinamakan sampai sekarang. Mbak Lala Wiwi. A. Devisa negara. Halaman berapa ayo? Mbak Wawat E. Mbak Minsi B. Mbak Lala A, Mbak Wawat E, Mbak Minsi B. Siapa yang jawab C iki? Diurut aja kabeh. Oke. Bener ya jawabannya A ya. Jawabannya A ya, bener ya. Lanjutkan nomor 17.
Tadi siapa tadi? Tadi siapa tadi ya? Saya Mbak tadi itu Mbak Lala Wiwi ya. Berarti sekarang Mbak Wawat. Mbak Wawat nomor 17. Nomor 17 Mbak Wawat. Widya wisata merupakan bentuk aktivitas pariwisata yang berhubungan dengan bahwa jawabannya apa B, rekreasi. Salah ya. Jawabannya ada di halaman 102 ya. Jadi widya wisata ada 102 ya, yaitu jenis pariwisata yang bertujuan memperdalam ilmu pengetahuan baik untuk belajar, misalnya kunjungan ke museum, taman mini untuk mempelajari budaya Indonesia ya, ataupun untuk tujuan penelitian, misalnya penelitian keanekaragaman terumbu karang dan Bunaken. Jadi jawabannya apa? Jawabannya E ya. Nggak ada modul, Pak, bingung loh. Kan modulnya udah saya upload, di-download lah. Download Mbak Wawa, sudah saya upload itu loh. Ya, jawabannya E ya, 17 ya. Mbak Wawa nggak bisa dibuka, Pak loh. Nggak punya Adobe Acrobat ah. Ada pakai Adobe Acrobat, kan PDF kan. Download Adobe Acrobat ya. Download Android kan ada. HP saya aja Android jelek aja punya Adobe Acrobat ya. Kasih download di apa ada. Download Adobe Acrobat punyanya Android ada. Ngaca Online Blur punyanya. Oke, nomor tadi Mbak Wow, tadi Mbak siapa tadi? Tadi Mbak Lala Wiwi ya. Tadi Mbak Wawat ya. Sekarang Mbak Minsi. Mbak Minsi nomor 18. Mendaki gunung termasuk jenis pariwisata. Mbak Minsi siapa? D namanya. Kok bisa ekowisata? Oke ya, bener ya, bener Mbak Tosbul ya. Mbak Misi udah buka bukunya belum ya? Jadi ada satu-satu ya. Niat dharma wisata yaitu berbagai jenis pariwisata yang bertujuan untuk mencari kesenangan yang biasanya berhubungan dengan menikmati perjalanan ya, seperti mendaki gunung ya. Jalan satu-satu ya. Jadi jawabannya A. Selanjutnya nomor 19 Mbak Natalia. 19A. Cari di Google. D. Nolak Jerusalem. Jambi. Taman Nasional Gunung Leuser. Ada di halaman ini ya. Ada di halaman 104 ya. Buka halaman 104.
Ya, Sumatera Utara ya. Ya, Sumatera Utara bener. Di status 4 juga ada, di buku juga ada. Oke ya, jadi 19 jawabannya A ya, Sumatera Utara ya. Oke, nomor 20. Tadi siapa tadi? Nomor 20 Mbak Mini. Visi Indonesia biar direncanakan minta RI dalam promosikan Kepulauan Indonesia itu tahun. Salah ya, B ya jawabannya ya, 91 ya. Salah Mbak, bukan C. Jawabannya B. Tadi halaman 106 ya. Oke, jadi jawabannya 991, jawabannya B. Di Google sih Pak. Visit ASEAN mungkin. Ini di bukunya halaman 106 itu Visit Indonesia itu tahun 1991. Itu jam 20 jawabannya B. Oke ya. Waktunya habis Pak ya. Udah pas ya sampai nomor 20 ya. Oke, saya cukupkan. Nggak kerasa kan kalau bahas soalan. Saya cukupkan pertemuan ini. Pak, modulnya wajib di-download ya. Wajib ya. Modulnya wajib di-download. Nanti nggak bisa gimana Pak? Ya tadi itu Mbak Wawat. Ini kan modulnya kan bukanya pakai Adobe Acrobat PDF ya kan. Jadi kalau di tabnya atau di laptopnya nggak punya Adobe Acrobat, silakan download dulu Adobe Acrobat. Bukan Adobe Acrobat, sama aja sih Adobe Acrobat atau Adobe Reader atau Adobe Acrobat. Saya ketik ya. Di download ya. Jadi jangan pasrah ya. Nggak bisa buka modul terus akhirnya nggak mau baca modul ya. Percuma ya. Padahal modulnya udah gratis. Saya dulu nggak pernah modul gini. Saya dulu beli buku saya. Malah harus beli buku ya. Itu ya Adobe Acrobat atau Adobe Reader ya. Adobe Reader. Ya Adobe Reader ya. Apa itu Pak? Ya itu softwarenya. Itu software untuk buka PDF-nya itu. Download itu gratis kok. Sama kayak PDF-K. Iya sama. Yaudah ya, saya cukupkan. Jadi sampai ketemu UTS tanggal 5. Nanti saya kasih tahu apakah tanggal 5 itu UTS-nya online atau di KDI. Oke. Saya cukupkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu ya. Jadi nanti saya kasih tahu nanti di KDI atau UTS online ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.